Terus saya cerita digitalisasi apa semua itu, wah, terkoneksi yang modern, mobil listrik apa semua itu kemana? Pemilu. KPU sudah ketagihan, kardus berhasil memuluskan pesanan para cukong, rakyat tidak boleh lengah. Kota kardus adalah kunci kemenangan, sampai kapanpun oligarki akan menang, biarpun kodok buduk lagi yang dicalonkan. Nah, tuh. Adakah negara lain yang kotak suaranya pakai kardus juga? Benar-benar nanya. Negara miskin cuma bisa beli kardus. Tapi mau bangun IKN, jangan lupa gemboknya kabel tis. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bidin Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini rada-rada kocak guys. Kocak rada ya. Kenapa Beno lu baca? Ketua KPU pastikan kotak suara pemilu 2024 pakai kardus lagi. Mengapa? Cerita EKN, mobil listrik, apa semua, wah digitalisasi. Luhut bilang OTT nggak baik, digitalisasi. Pak, pemilu pakai kardus. Ini jangan-jangan rumah sakit jiwa dapat hak suara lagi nih. Aduh. Ya Pak. Iya Pak. Kardus. Baru cerita modern G20. Negara G20 yang pakai kardus siapa aja ya? Aduh. Baca dulu deh dari demokrasi.id. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, oh yang itu ya, mengungkapkan bahwa pada pemilu 2024 masih akan memakai kotak suara berbahan kardus. Walaupun kotak suara bahan ini banyak menuai kritik. Wah, dari dulu kan kalau kritik ngapain juga didengar ya Pak ya, pokoknya gas aja Pak.
Sebab efisiensi dan anggaran yang KPU terima tidak mampu menyewa gudang sebagai tempat menyimpan kotak suara. Ya, saya pastikan akan digunakan lagi, kata Hashim Senin 26 Desember 2022. Aduh. Terus saya cerita digitalisasi apa semua itu. Wah, terkoneksi yang modern, mobil listrik apa semua itu kemana? Pemilu. Ini beneran untuk pemilu atau untuk apa sih? Menurutnya, jika KPU menggunakan kotak suara berbahan aluminium, maka benda tersebut menjadi kategori aset negara yang harus disimpan. Sementara biaya untuk menyewa gudang bervariasi. Nyewa gudang, taruh di IKN, kan ada tuh lahan kosong. Ini kan masih luas. Kan bisa ya, begitu ya. Anggaran KPU untuk gudang itu tidak selalu ada. Kalau itu jadi tanggung jawab KPU, aduh, siapa yang mau membiayai pergudangan? Kalaupun ada biayanya, KPU pukul rata. Semua daerah pasti pakai kotak itu juga. Karena basisnya di kabupaten kota, misalkan anggaran 100 juta rupiah, ya 100 juta semua tambah dia. Nah tuh, kesian ya, kesian loh. Aduh. Setelah proses sengketa selesai, proses pengarsipan perdokumentasian selesai, dokumen kepemiluan di tingkat TPS selesai, semua isinya kan kami lelang termasuk kotak kardusnya. Kotak kardus digembok. Kotak kardus digembok, gue ingat itu. Yang digergaji gemboknya. Gak bisa dibuka gemboknya. Kenapa gak digergaji kardusnya ya? Itu lebih efisien dan hasil lelang akan kami setor ke kas penerimaan negara, ujarnya. Oh, kas penerimaan negara, guys. Kas penerimaan negara. Ya. Aduh. Soal keamanan kotak suara, pihaknya memastikan sudah tersegel dengan kabel tis. Bukan gembok lagi, kabel tis lagi. Agak turun ini, kemarin gembok besi, sekarang kabel tis ya. Dan adanya pengawasan ketat sehingga surat suara tetap terjamin keutuhannya. Ia meminta publik tidak perlu memperdebatkan hal ini lagi. Publik jangan debat deh ya. Iya Pak KPU, iya Pak Hasyim Asyari, ya itu Hasna ini gimana Pak? Apa kabar itu Pak? Tahu nggak Pak? Kalau urusan jaminan keamanan kan jelas, kotaknya tersegel, semua pengawas atau pemantau ada, polisi dan teman-teman wartawan juga bisa menyaksikan di TPS-nya masing-masing. Ucap Hasyim, iya. Nggak ada kecurangan, nggak ada. Kardus digembok. Ini sekarang kardus kabel tis. Tahun 2019 itu ya kardus digembok ya. Lebih dari itu, ia menyebut bahwa KPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dari penggunaan kotak suara kardus ini. Yang ngasih penghargaan, ya Menteri Keuangan, ya Kementerian yang banyak utang itu ya Pak, sering utang itu ya. Apakah kementerian itu ya yang pinter itu untuk utang-utang itu? Oh, dapat penghargaan ya. Penghargaan itu KPU terima karena dapat menghemat anggaran dan menambah pemasukan negara dalam pemilu 2019 berdasarkan penjualan kotak. Kenapa gua ketawa aja, kotak suara pemilu ya mau dijual. Kalau disimpan iya kan ada. Ya udahlah. Ya Allah. Berdasarkan penjualan kotak yang untuk pemilu 2019 itu, KPU setor ke kas negara non pihak. Karena itu KPU dapat penghargaan dari Kemenkeu. Karena ini semua untuk efisiensi dan efektivitas tambahnya. Ya Pak, ya Pak. Oke guys, begitu beritanya. Ya, udahlah, gue nggak tahu mau ngomong apa, gue ngakak aja deh ya. Ya kardus digembok. Babe, pemilu gimana be? Gue udah menyatakan untuk menggunakan hak pilih gue dengan belum memilih. Ya begini keadaannya, ketua KPU-nya aja masih begitu, masih. Ya udah nggak usah dibet, kardus aja. Sekarang kabel tis. Oke, kita lihat apa kata netizen Twitter ya guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter. Di cuitannya Demokrasi News, Demokrasi Media nih ya. Kita lihat habis gini apa komentar netizen. Pakai kardus biaya murah, paling harganya hanya ratusan ribu per kilo. 1 kilo isinya berapa karton?
Bagi aja jumlah TPS dikali jumlah kotak suara TPS di seluruh Indonesia, maka ada beberapa lembar karton. Lalu bagi dengan 1 kilo beberapa karton, ketahuan berapa kilo yang dibutuhkan. Diajarin ngitung. Rupanya Ki Demang Paijo ini pebisnis kardus. Bagaimana kalau milih langsung di PC atau laptop atau smartphone? Kotak kardus kiloin aja. Ini masalahnya, beritanya banyak tentang apa ya, modernisasi, tentang kecanggihan teknologi. Pemilunya pakai kardus, sekarang pakai kabel tis. Kreatif dikit lah. Kota dari plat aluminium atau besikan juga bisa dibuat sistem lipat dengan menggunakan engsel-engsel di setiap lipatan. Selesai dipakai, bisa dilipat lagi, ditumpuk tidak banyak makan tempat, dan bisa digunakan pemilu selanjutnya. Hemat banyak uang negara. Tapi sudah jangan diperdebatkan, kata Ketua KPU. Ya. Ingin mengulang sukses story 2019. Nah, itu. Dungu, mie instan rasa pelangap lungu, isi kotak kosong. Ya. Ini keren nih. Ya kalau gue sih ngelihatnya karena sukses di 2019, tadi kan ngomongin 2019, ya sukses lagi kali ini ya. Sukses apa be? Sukses itu. Ketika Jokowi bermimpi mobil listrik di IKN dan angkutan umum tanpa sopir, ini ada KPWD yang setia dengan kotak kardus. Terus rakyat diminta percaya pemilu pilpres bakal jujur dan adil. Kocak auto ketawa, kecoa auto ketawa, ya Allah, kecoa. Ya, itulah cerita-cerita tentang IKN, mobil listrik, angkutan umum tanpa sopir, kabel-kabel, aduh, terus, ya Allah. Yang lalu banyak kecurangan, lalu mau diulang kembali, bejat masif, aduh. Dokumen bukti otentik, sah, legal dan diakui. Berita acara pencoblosan itu yang mana? Itu yang harus diamankan sampai final hasilnya. Jangan salah input disengaja. Kecurangan pemilu harus bisa dibuktikan. Bongkar kecurangan pra, selama dan pasca pemilu, terutama dari pihak penyelenggara. Belum apa-apa ada, belum pemilu. Ketua KPU-nya kan belum pemilu. Itu Hasna ini udah bongkar-bongkaran. Belum pemilu. Terus mau pakai kardus lagi, terus rakyat percaya. Lu masih percaya? Kotak kardus digembok, sudah tanda-tanda nampak hasilnya. Iya udah. Daripada boros-boros dah, gas langsung aja. Dari boros-boros itu bongkar-bongkar. Ya Allah. 2019 pengalaman pertama, jadi next ya pasti next ya sudah pasti sama. M-nya ditasdid sama. Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia. Sudah selayaknya sebuah pesta dalam pelaksanaannya diberikan fasilitas yang terbaik oleh pemerintah. Jangan jadi alasan hemat tapi masih bisa dicurangi dalam pelaksanaannya. Jangan coba-coba bermain curang kalau tidak pengen lihat rakyat marah. Oh enggak, kan ini masa marah rakyat, enggak lah. Kalau gue usul daripada boros-boros udahlah. Udah mungkin nggak usah pemilu-pemiluan kali ya, boros. Mbok ya diganti sama yang lebih mantep gitu, plastik kresek contohnya. Kopi gua mau habis. Aduh. Biaya pemilu 2019 25,6 T dengan 14 partai pakai kotak kardus. Di 2024 jadi naik jadi 76,6 T dengan 17 partai masih tetap pakai kotak kardus. Otak korup mana yang kalian sembunyikan? Nah, lu naik lo itu anggarannya naik tapi masih pakai kotak kardus. Oh iya. Kardus itu guys mungkin memang efisien untuk banyak lebihannya kali ya. Ya Allah, kotak kardus. Berarti yang kemarin bilang ada dugaan rekayasa memenangkan Ganjar masuk akal. Nah kan? Masuk akal. No, ketua KPU-nya ngomong begitu.
Ini bukan masalah penghematan uang atau masalah korupsi, nilai kotak suara ataupun masalah penyimpanan, tapi masalah pilihan modus yang paling mudah untuk dimanipulasi. Nah, kan rakyat ini udah tahu, Pak. Rakyat ini tahu. Tapi rakyat bisa apa? Bersuara juga tidak didengar. Rakyatnya pun tidak mau bergerak. Ya cocok bersuara aja. Kadang-kadang aja bersuara udah mau dibungkam. Bersuara aja udah mau dibungkam. Karena mudah untuk dimanipulasi. Peduli lindungi, digital semua. Pemilu kotak kardus. Semua serba digital. Pemilihan presiden pakai kardus, digembok besi. Bukan pakai kabel tis. Kabel tis. Kabel tis. Kabel tis. KPU sudah ketagihan, kardus berhasil memuluskan pesanan para cukong. Rakyat tidak boleh lengah. Kota kardus adalah kunci kemenangan. Sampai kapanpun oligarki akan menang, biarpun kodok buduk lagi yang dicalonkan. Nah, tuh gimana tuh? Itu gimana? Ayo lu. Coba tukang kerupuk kasih modal ke, masa kalah sama kaleng kerupuk, ada kacanya lagi. Kalau curang kan ketahuan. Iya ya, kaleng kerupuk lebih bagus dari kotak kardus ya. Aduh. Yang dipersoalkan biaya sewa gudang penyimpanan. Emang pemilu baru pertama kali dilaksanakan? Emang kantor KPU di daerah nggak bisa buat tempat penyimpanan? Ini gue yang bodoh atau alasan yang dicari-cari untuk memuluskan orderan kotak kardus sih? Nah, tuh. Terus coba ketua KPU ngobrol sama rakyat gitu nah. Otak mana otak? Cacat nalar berlanjut. Cacat nalar. Aduh, pakai sayang kardusnya. Pakai kantong perapatan aja biar transparan. Kantong perapatan. Yang nunjuk KPU ID siapa? Besaran anggaran total, rincian anggaran ada terlampir di mana? Negara lain yang pakai kardus negara mana? Yalah, ini kotak kardus gimana ya? Soalnya karena bisa curang. Nah, bisa begitu ya? Adakah negara lain yang kotak suaranya pakai kardus juga? Benar-benar nanya. Negara miskin cuma bisa beli kardus. Tapi mau bangun IKN, jangan lupa gemboknya kabel tis. Kabel tis. Ya, cair dana triliunan. Jangan lupa gemboknya dari sagu. Aduh. Apapun kotanya kalau KPU-nya mereka jadi penjahat ya sama aja hasilnya hancur. Ya udah guys, ini gua mau quote tweet dulu ya guys. Biar ini gua quote tweet dulu deh nih ya. Kutip tweet. Kalau 2019 digembok besi, 2024 ini kata berita ini pakai kabel tis. Anggaran naik, kualitas begini. Enak ya. Kasih emot dulu guys. Oke. Dah. Tweet. Siap. Oke guys. Ya, dah gitu aja beritanya ya. Kalau gue sih ngelihatnya ya IKN modern, ini modern semua. Kemarin Luhut bilang OTT KPK itu mestinya bisa di digital. Udah Pak. Pakai kardus, bukan digembok, kabel tis lagi. Dah ya, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah.
Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kardus kabel tis guys, ngopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal